Pemirsa, proses pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto berpotensi untuk menimbulkan sengketa. Pasalnya KPU belum merevisi peraturan KPU atau PKPU sebagai tindak lanjut atas putusan MK terkait dengan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Buntut putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden, Komisi Pemilihan Umum berencana merevisi peraturan KPU atau PKPU tentang batas usia minimum bakal calon presiden dan calon wakil presiden. PKPU yang akan diubah ini menyangkut pasal 169 huruf Q nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Pasal itu mengatur syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden minimal 40 tahun. Meskipun putusan MK bersifat final dan mengikat, KPU dinilai tetap harus menindaklanjutinya lewat revisi PKPU. Terakhir, KPU telah mengirim surat ke DPR dan pemerintah untuk menindaklanjuti rencana revisi PKPU. Terkait dengan PKPU yang syarat ataupun batas usia capres-cawapres, apakah sudah direvisi, Pak? Ini kan terkait dengan cawapres, bakal cawapres. Ya, KPU sudah mengajukan surat untuk konsultasi melakukan perubahan tersebut kepada Komisi 2 DPR dan juga kepada pemerintah. Pak Hasim. Sebelumnya KPU hanya menyurati pimpinan partai politik untuk memedomani putusan MK tersebut, yang masih dipertanyakan juga kekuatan hukum dan kejelasan acuannya. Hal itu pun membuat banyak penilaian bahwa pendaftaran Gibran sebagai bacawa pres pendamping Prabowo Subianto berpotensi menjadi objek sengketa. Alka dan pemirsa, untuk membahas pencawapresan Gibran yang dinilai rawan sengketa dan digugat buntut belum adanya revisi PKPU, sudah bergabung bersama kami mantan Hakim Konstitusi Idewa Gede Palguna. Selamat pagi, Pak Palguna. Iya. Halo, selamat pagi. Ya. Pak Palguna, apa sebenarnya dampaknya? Ini masyarakat ingin tahu jika pasca putusan MK ini aturan turunannya ini PKPU hingga kini ternyata belum juga direvisi. Apa dampaknya? Kalau saya ingin mulai dari pernyataan di pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dulu ya. Terlepas dari, ya saya sering mengatakan, terlepas dari jengkel kita sampai ke ubun-ubun terhadap putusan Mahkamah Konstitusi ini, pasal 47 itu mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka. Artinya begitu selesai diucapkan, putusan Mahkamah Konstitusi itu mempunyai kekuatan sebagai hukum. Dan jangan lupa, putusan Mahkamah Konstitusi itu kekuatannya setara dengan undang-undang. Nah, walaupun kita tidak suka misalnya dengan putusan itu, ya sebagai bagian dari asas atau prinsip yang menyatakan bahwa putusan hakim harus dianggap benar, ini harus dilaksanakan. Pelaksananya bagaimana? Ya pelaksanaannya memang kan ada ketentuan teknisnya. Salah satu dari ketentuan teknis itu adalah PKPU. Nah, PKPU itu gimana aturannya? Dia harus menyesuaikan karena putusan Mahkamah Konstitusi pada saat ini, sekali lagi saya ingin mengatakan, terlepas dari kita suka atau tidak, saya termasuk yang mengkritik keras putusan ini, terlepas dari kita suka atau tidak, sekarang dia sudah menjadi bagian dari norma baru yang berkait dengan pelaksanaan undang-undang pemilu. Nah, karena itu tentu harus tindak lanjut dari KPU. Nah, tindak lanjut dari KPU itu dengan perubahan kan? Nah, perubahannya itu yang memang harus dilakukan, suka atau tidak. Nah, bagaimana apakah itu mungkin atau tidak dilakukan? Nah, itu bukan urusannya Mahkamah Konstitusi kan? Itu kan urusan dari PKPU dan selanjutnya kalau itu memang memerlukan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, ya harus dilakukan. Baik, Pak Palguna, harus ada ketentuan teknisnya. Harusnya PKPU ya, tapi sampai saat ini belum ada dan awalnya KPU hanya terbitkan surat dinas. Apakah cukup hanya ada surat dinas, Pak Palguna? Kalau dikatakan cukup atau tidak, kan sekarang persoalannya soal cukup atau tidak itu, apakah itu menjawab tidak kebutuhan hukum terhadap perintah yang dikeluarkan atau yang ditetapkan di dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu bahwa berkait dengan syarat itu memang sudah sekarang sudah berlaku norma baru, yaitu sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi itu. Nah, kalau misalnya mengacu kepada praktik sebelumnya, ya, praktik sebelumnya itu kan pernah juga itu kan
Ya, misalnya Mahkamah Konstitusi memutuskan waktu masanya Profesor Mahfud itu ya, kalau tidak salah, bahwa putusan itu tidak perlu cukup menggunakan KTP atau paspor ketika tidak dapat surat panggilan itu kan mendadak juga. Nah, itu bisa dilaksanakan. Nah, itu kan mungkin pada waktu itu persoalannya adalah tidak sekontroversial ini, itu aja. Nah, dulu sudah pernah dilaksanakan. Nah, artinya kalau putusan ini kemudian tidak dilaksanakan dengan alasan teknis, itu jadi pelanggaran baru nanti kan. Nah, itu yang mesti diperhatikan, suka ataupun tidak. Gitu. Nah, itu sih pandangan saya. Anda sampaikan cukup untuk kebutuhan hukum. Maksudnya kebutuhan hukum seperti apa yang harus dicukupi melalui surat dinas ini? Ya, itu yang saya maksud tadi. Apakah ada kebutuhan hukum yang sudah cukup memadai itu tidak? Jika dengan surat edaran untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi, artinya apakah dengan surat edaran itu putusan Mahkamah Konstitusi yang terbaru ini nomor 90 tahun 2003 ini bisa dilaksanakan atau tidak? Nah, itu kan sudah berada di luar jangkauan dari Mahkamah Konstitusi. Akibat hukumnya yang bisa kita ketahui adalah ketika putusan Mahkamah Konstitusi dilaksanakan itu setara maknanya dengan tidak melaksanakan ketentuan undang-undang. Itu secara konsekuensi hukum. Karena kembali lagi saya katakan, putusan Mahkamah Konstitusi sebagai putusan negatif legislator dimulai berlaku sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum, dan itu sudah terjadi. Jadi dia sebenarnya sudah mempunyai kekuatan hukum sejak saat itu. Sekarang teknis pelaksanaan dari putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum itu seperti apa? Itu yang mesti dilakukan oleh KPU. Nah, ketentuan dari KPU, ketentuan teknisnya ada di mana? Ada di KPU kan, PKPU sekarang. Nah, apakah mungkin PKPU melaksanakan itu? Nah, itu sudah di luar jangkauan dari Mahkamah Konstitusi atau di luar jangkauan kita. Kemudian untuk mengatasinya, karena itu adalah sudah persoalan dari KPU-nya. Iya, Pak Palguna, kita tahu KPU sudah merespon hal ini dengan berencana akan segera menyurati DPR untuk berkonsultasi, tapi kita tahu DPR juga tengah reses hingga kalau nggak salah tinggal tanggal 30 Oktober nanti. Apakah ini cukup efektif, Pak? Nah, lagi-lagi kalau ditanya soal efektivitas atau tidak, ini kan soal timing. Ya, saya nggak paham juga kalau soal itu. Sekarang pengertian reses itu apa sih? Apakah pengertian reses itu DPR kemudian tidak berarti bersidang? Dia sebenarnya kan reses itu bukan libur kan? Itu kan berkunjung ke daerah menemui konstituennya, kalau secara kasarnya seperti itu. Kalau memang dirasakan ada kebutuhan mendesak, ada sense of crisis dalam soal ini, dan itu adalah constitutional crisis kalau kita boleh menyebutkan demikian. Masa sih DPR-nya nggak bisa masa resesnya itu tidak bisa kemudian diartikan tidak bisa bersidang. Nah, jangan lupa menurut Anda tugas DPR itu pernah membuat sidang paralel untuk memutus tugas dan fungsi DPR harus berjalan ya, Pak ya. Apalagi ini di tahun politik meski reses ya, Pak ya. Harus dong, harus berjalan dong. Ini kan soal ketatanegaraan, kan tidak boleh dalam tanda petik terhalang oleh reses itu kalau menurut saya gitu. Baik, selain juga masih reses, tahapan pemilu di satu sisi juga sudah bergulir, Pak Palguna. Apakah cukup ini waktu untuk menyelesaikan atau merevisi PKPU di tengah proses pemilu yang sudah berjalan? Saya tidak tahu cukup atau tidak, itu ketentuan teknisnya. Saya tidak mempunyai pengalaman dalam bidang itu, karena dari itu juga saya sebagai hakim tentu, sebagai mantan hakim maksudnya, dan sekarang sudah berada di luar, ya mestinya memang walaupun tidak wajib, hal-hal seperti ini harus dipertimbangkan. Ketika termasuk, bahkan juga termasuk, tidak ada salahnya juga jika hal-hal seperti ini dipertimbangkan dulu ketika rapat permusyawaratan hakim untuk menentukan putusan. Walaupun sekali lagi secara hukum tentu tidak wajib, karena itu bukan kewajiban Mahkamah Konstitusi kan untuk mempertimbangkan hal-hal seperti ini. Tetapi adalah wise, adalah bijak kalau ini juga ikut dipertimbangkan. Baik. Pak Palguna, sekarang kita bicara konsekuensi hukumnya. Apa jika KPU ini belum kunjung merevisi PKPU ini? Saya tidak bisa membayangkan kalau misalnya di satu pihak ada perintah untuk melaksanakan putusan ini, dan kemudian PKPU belum menjalankan belum menjalankan
ketentuannya atau ketentuan teknisnya. Pertanyaan hukumnya kan begini. Ya. Nah, pertanyaan hukumnya begini. Bolehkah ketentuan hukum positif yang sifatnya mengikat dan itu sebagai suatu perintah tidak dilaksanakan? Jelas tidak boleh. Jadi suka atau tidak, ya kalau mau kasarnya dikatakan menurut saya ini tidak boleh disandra oleh ketentuan KPU. Harus dilaksanakan. Kembali lagi saya harus mengatakan suka atau tidak. Jadi di luar kita kesal atau tidak dengan putusan ini. Nah, karena ada prinsip bahwa dia sudah mulai berlaku sebagai hukum sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Dan asas bahwa putusan hakim harus dianggap benar, ya itu harus dilaksanakan. Bagaimanapun caranya. Coba nanti kalau tidak demikian kan ya KPU-nya penyelenggara pemilunya yang dipersalahkan karena tidak melaksanakan putusan hakim. Dalam hal ini putusan hakim yang setara dengan undang-undang. Gitu. Iya, artinya pendaftaran Prabowo dan Gibran sebagai capres-cawapres ini dipertanyakan legalitasnya, Pak? Soal dipertanyakan itu soal kemudian, tetapi dia kan harus diakomodasi karena sudah ada putusan ini. Sekali lagi terlepas dari kita suka atau tidak. Iya. Saya mengkritik keras putusan ini, tapi kalau ini sampai tidak dilaksanakan atau tersandra karena alasan teknis itu juga tidak benar. Gitu. Baik, potensi sengketanya bagaimana Pak Palguna? Karena Prabowo Gibran kalau sudah soal mendaftar. potensi sengketa itu boleh saja. Kalau potensi sengketa mungkin saja itu dipersoalkan kan, karena penalaran hukumnya kan memang sudah jelas. Ini ada Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang tadinya berbunyi seperti ini, kemudian lagi-lagi terlepas dari kita suka atau tidak ada putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian menyatakan bahwa ketentuan itu unkonstitusional bersyarat, kecuali kalau ditafsirkan begini gitu kan. Nah ini kemudian memerlukan pelaksanaan. Nah pelaksanaannya ini lalu secara teknis seperti dikatakan tadi misalnya belum bisa dilaksanakan. Nah, tapi kan tetap sebagai perintah dia harus dilaksanakan. Nah dilaksanakan ketentuan itu. Bagi pihak-pihak yang merasa bahwa ini tidak memenuhi syarat misalnya itu untuk dilaksanakan, ya tentu terbuka persoalan untuk memperkarakannya. Nah itu bisa saja terjadi ya, tetapi itu mesti kita pisahkan di luar dari konteks pelaksanaan putusan ini, karena sebagai perintah dia harus dilaksanakan, gitu. Baik. Terima kasih Pak Palguna telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Salam sehat selalu, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Baik, bola panasnya ada di KPU ya. Sekarang Iya, Alka dan kita juga tunggu pemirsa bersama. untuk segera merevisi PKPU. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.